Hai Bonsai, ketemu lagi nih. Kali ini kita akan membahas tentang paradigma yang sering beredar di masyarakat. Katanya kalau debai gendut, artinya debai ini sehat. Nah, bener nggak sih? Yuk kita bahas dalam video ini, namun jangan lupa subscribe dulu dan nyalakan notifikasi lonceng. Nah, ada yang bilang nih Bonsai, bahwa debai yang diberikan ASI biasanya cenderung lebih kecil. Nah, faktanya sebenarnya ASI yang diberikan oleh Bonsai kepada debai, dia akan menyesuaikan komposisi yang dibutuhkan oleh debai itu sendiri. Jadi, entah kadar lemaknya, kadar airnya, kemudian juga komposisi ini bisa menyesuaikan kebutuhan yang bahkan tidak hanya hari ke hari, tapi bahkan siang ke malam ataupun malam ke sore. Jadi, ini akan benar-benar sangat bervariasi dari segi komposisi. Kemudian yang kedua, debai juga akan mendapatkan persis seperti apa yang dia butuhkan. Contoh saat sakit, Bonsai yang kadang-kadang belum bergejala, kemudian sudah diinfeksi oleh virus ataupun bakteri yang menyerang, kemudian gejala ini belum Bonsai rasakan, tapi justru dalam ASI itu sudah terkandung tameng terhadap virus ataupun bakteri yang menginfeksi Bonsai tadi. Kalau kita bicara tentang perkembangan, memang debai tidak perlu berkembang secara cepat. Jadi dia akan tumbuh secara normal dan berkembang, kita bisa memantau menggunakan kurva yang dibuat oleh WHO. Nah, dalam kurva ini memang dia akan mengukur apakah debai bertumbuh secara normal dan perkembangannya apakah sesuai atau tidak. Perlu dicatat bahwa 6 bulan pertama biasanya debai akan naik 2 kali lipat dari berat dia lahir, dan saat 12 bulan dia akan mencapai 3 kali lipat dari berat bayi lahir. Jadi, nggak apa-apa, santai saja selama perkembangannya sesuai, maka tidak ada yang perlu Bonsai khawatirkan. Nah, ada yang bilang juga nih, pola menyusui sangat berpengaruh terhadap kenaikan berat badan debainya. Jadi, kita perlu juga memperhatikan loh, posisi perlekatan dan juga pola pengosongan payudara debai ke Bonsai. Karena jika pengosongan payudara yang dilakukan dari hisapan debai ini efektif, maka otomatis gizi pun akan seluruhnya masuk kepada debai. Nah, pengosongan payudara ini selanjutnya akan menjadi stimulasi atau rangsangan ke otak Bonsai untuk menghasilkan ASI yang jauh lebih banyak lagi. Jadi, memang pola menyusui ini perlu diperhatikan, terutama pada Bonsai yang baru saja habis melahirkan, terutama di 6 bulan pertama pada masa menyusui eksklusif, di mana pola ASI seperti ini adalah on demand. Jadi kapanpun debai minta, sebaiknya Bonsai memberikannya. Karena refleks pengosongan payudara inilah akan menjadi stimulasi yang paling esensial pada fase laktogenesis yang ketiga. Kita justru perlu tahu tentang apa yang terjadi jika debai ini tumbuh terlalu pesat dan akhirnya gemuk. Bukan soal cabi yang lucu, tapi risiko ke depannya. Yuk kita ingat juga pada fase 1000 HPK atau 1000 hari pertama kelahiran, 6 bulan pertama yang terletak pada fase kedua yaitu 180 hari. Dari 0 sampai 6 bulan adalah masa yang juga esensial dan menentukan. Nah, jadi kita perlu memberikan ASI dan menyusui secara langsung karena justru akan menghindarkan risiko-risiko yang kita takutkan. Bayi yang gendut justru akan berkaitan dengan risiko di masa tuanya nanti, seperti penyakit kardiovaskular, kemudian penyakit jantung, stroke, sindrom metabolik, penyakit diabetes mellitus, dan tentunya penyakit-penyakit yang kita sangat tidak ingin bahwa anak kita akan mengidapnya. Pemberian ASI yang tepat justru akan menghindarkan risiko-risiko ini. Berbicara tentang keunggulan ASI, tentunya kita tidak akan pernah bisa menyepadankan mahakarya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan buatan manusia. Yang pertama dari keunggulan ASI adalah bonding dan attachment. Bagaimanapun ikatan batin perlu dibentuk sejak dini antara Bonsai dan debai yang dikandung selama ini dan akhirnya dilahirkan. Bonding dan attachment ini akan berkorelasi juga pada seluruh masa hidupnya. Bayi yang biasanya mendapatkan ASI akan cenderung lebih mudah dinasehati, dan perkembangannya tidak hanya terbatas pada IQ atau kecerdasan otak, tapi akan kecenderungan memberikan nilai yang lebih tinggi pada EQ atau emotional quotient dan juga SQ atau spiritual quotient. Kemudian selanjutnya selain bonding dan attachment, yang kedua adalah kelengkapan dari nutrisi. Siapa yang belum tahu bahwa nutrisi ASI sungguh lengkap? Tidak hanya berbicara karbohidrat, lemak, kemudian protein,
tapi juga mengandung kandungan antibodi atau daya tahan tubuh yang akan membekali dia seumur hidupnya. Kemudian yang ketiga adalah praktis, karena ASI akan sudah siap saji kapanpun bonsai akan menyajikan debai. Dan ASI bisa juga diproduksi sambil debai menyusu, sehingga tidak ada istilah ASI habis. Kemudian, pengosongan payudara yang disebabkan hisapan debai akan justru menstimulasi otaknya untuk memproduksi jauh lebih banyak lagi. Yang keempat adalah menghindarkan risiko sakit yang lebih berat, karena debai yang mendapatkan ASI cenderung mengalami diare yang lebih singkat. Dan juga tidak hanya diare, tapi juga penyakit seperti infeksi saluran pencernaan, dan juga beberapa kanker dapat dicegah dengan pemberian ASI yang baik. Dan yang terakhir dan juga penting adalah murah, karena kita tidak perlu mengeluarkan uang ataupun materi apapun untuk memberikan ASI. Jadi tunggu apa lagi? Berikan ASI karena ini satu-satunya yang bayi butuhkan. Ada yang bilang bahwa ASINya encer, lalu merasa bahwa ini tidak bisa mencukupi kebutuhan debainya. Bonsai, jangan lupa bahwa ASI ada dua periode pengeluaran. ASI awal yang biasa disebut fore milk dan juga ASI akhir yang disebut dengan hind milk. Fore milk memang mengandung kadar air yang lebih tinggi sehingga terlihat lebih encer. Dan hind milk yang dikeluarkan 15 menit setelah pemberian fore milk akan menghasilkan ASI yang jauh lebih kental. Nah, fore milk dan hind milk keduanya dibutuhkan loh sama debai. Fore milk ini kan memang mengandung kadar air yang lebih tinggi, otomatis akan menghilangkan haus. Sedangkan hind milk ini karena dia konsistensinya lebih kental, maka dia akan menghilangkan lapar debai. Bayi akan mengukur sendiri apakah dia sedang haus ataukah dia sedang lapar. Dan ini bukan berarti jika ASINya encer maka tidak menghasilkan ASI yang cukup secara komposisi untuk pertumbuhan dan perkembangan debainya. Jadi tetap berikan ASI ya. Udah lihat kan video yang meluruskan paradigma bahwa bayi yang gendut bukan berarti bayi yang sehat. Tetap susui dan pantau pertumbuhan dan perkembangan debai secara berkala. Simak lagi ya nanti video-video selanjutnya yang makin seru di edisi-edisi yang lain.